Menurut Bogdan dan Taylor, 1975, analisis data adalah proses yang merinci usaha formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide, seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu. Tujuan dari analisis data yaitu untuk mendeskripsikan data sehingga bisa dipahami, lalu untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data yang didapatkan dari sampel. Biasanya ini dibuat berdasarkan pendugaan dan pengujian hipotesis. Adapun beberapa tahap dalam analisis data diantaranya 1. Tahap pengumpulan data. 2. Tahap editing. Pada tahap ini yakni memeriksa kejelasan maupun kelengkapan mengenai pengisian instrumen pengumpulan data. 3. Tahap coding. Maksudnya pada tahap ini melakukan proses diidentifikasi dan proses klasifikasi dari tiap-tiap pernyataan yang terdapat pada instrumen pengumpulan data berdasarkan variabel yang sedang diteliti. 4. Tahap tabulasi, melakukan kegiatan mencatat ataupun entry data ke dalam tabel-tabel induk dalam penelitian. 5. Tahap pengujian. Pada tahapan ini data akan diuji kualitasnya, yakni menguji validitas maupun reliabilitas instrumen dari pengumpulan data. 6. Tahap mendeskripsikan data, menyajikan dalam bentuk tabel frekuensi ataupun diagram dan dalam berbagai macam ukuran tendensi sentral maupun ukuran dispersi dengan tujuan untuk memahami karakteristik data sampel dari penelitian tersebut. 7. Tahap pengujian hipotesis. Tahap ini merupakan tahapan pengujian terhadap proposisi, apakah ditolak atau bisa diterima dan memiliki makna atau tidak. Atas dasar hipotesis inilah nantinya keputusan akan dibuat. Dasar hukum. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia. Bab 3. Pihak yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik diatur dalam pasal 6. Pelaku usaha dalam negeri berbentuk A. Pedagang dalam negeri berbentuk orang perseorangan atau badan usaha. Pasal 12. 1. Dalam melakukan PMSM, pelaku usaha wajib membantu program pemerintah antara lain: B. Meningkatkan daya saing barang dan atau jasa hasil produksi dalam negeri. Dan pasal 13. 1. Dalam setiap PMSE berlaku usaha wajib: B. Menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur dan atau jasa yang diperdagangkan termasuk sistem elektronik yang digunakan sesuai karakteristik fungsi dan perannya dalam transaksi tersebut. Sedangkan dasar analisa data yang digunakan adalah sebagai berikut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan diatur dalam bab 2 asas dan tujuan. Meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional, meningkatkan citra produk dalam negeri, akses pasar dan ekspor nasional. Bab 8. Perdagangan melalui sistem elektronik diatur dalam pasal 65. Setiap pelaku usaha memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan atau informasi secara lengkap dan benar. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Walikram. Halo, perkenalkan nama saya Andika Wisnu Widyatama. Saya sebagai auditor 2. Halo, perkenalkan saya Rizky Arya Kurniawan. Saya sebagai pemilik perusahaan Kotu Sofi. Halo, perkenalkan nama saya Alfian Trias Kurniawan. Di sini saya berperan sebagai auditor 3. Halo guys, perkenalkan nama saya Hanistiani. Di sini saya sebagai auditor 1. Hai, perkenalkan, saya Muhammad Nur Arido.
Mas. Saya lihat-lihat perusahaan ini tidak ada kemajuan sama sekali dalam beberapa tahun terakhir. Saya tuh pengen perusahaan ini bisa berkembang menjadi sebuah perusahaan unicorn. Kira-kira gimana ya Mas? Ada solusi nggak? Kalau menurut saya, Pak, ada data di perusahaan ini yang belum optimal kinerjanya. Kalau saya sarankan, lebih baik kita analisa data perusahaan ini untuk nantinya bisa ditemukan faktor-faktor yang menghambat perusahaan ini, Pak. Wah, bener juga tuh. Ide bagus, Mas. Tapi, kalau kita yang analisis, menurut saya masih belum optimal nanti hasilnya. Selain itu, akhir-akhir ini kita juga masih sibuk dan belum ada waktu untuk membahasnya. Lebih baik kita serahkan aja ke ahlinya, biar bisa berjalan bersama. Oh, gitu ya. Berarti kita bayar ke ahlinya aja ya, Pak? Iya betul Mas, biasanya yang urusin kayak gini tuh kayak auditor gitu. Nah, misalkan kamu ada relasi yang bisa handle ini, silahkan nanti kamu cari ya Mas. Oh, kebetulan ada Pak. Teman saya ada yang ngurusin begitu juga Pak. Coba saya hubungi orangnya dulu ya Pak. Oke Mas, silahkan dihubungi dulu ya. Assalamualaikum Mbak. Apa kabar? Waalaikumsalam Mas. Alhamdulillah baik nih. Tumben telepon. Ada yang bisa dibantu? Begini, Mbak masih ngolah data-data perusahaan nggak ya? Masih nih Mas. Ada project ya? Iya nih Mbak. Perusahaan tempat saya kerja lagi perlu tim buat ngolah data, biar kami nanti bisa memaksimalkan kinerja perusahaannya. Oh, bisa tuh Mas. Saya juga kebetulan ada tim sendiri untuk ngurusin data-data perusahaan gitu. Wah, cocok Mbak. Jadi, apa aja yang perlu saya share ke Mbak ini? Oke Mas, nanti kalau sudah dikirim kabarin ya. Oke Mbak, nanti saya kumpulkan dulu datanya ya. Kemudian nanti saya kirimkan via email. Oke Mas, nanti kalau sudah dikirim kabarin ya. Siap Mbak. Oh iya, untuk pembayarannya gimana ya? Untuk harga standarnya biasanya kita mulai dari 170 juta, bisa dibayar setengahnya terlebih dahulu Mas. Baik Mbak, nanti saya kirimkan bukti transfernya sekalian sama data perusahaannya ya. Oke Mas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sudah saya telepon Pak. Untuk pembayarannya sebesar 170 juta, bisa dibayarkan setengahnya terlebih dahulu. Kemudian, data yang dibutuhkan antara lain data penjualan, data produk, dan data pengguna. Oke Mas, langsung Anda urus ya. Untuk pembayarannya langsung dilunasi saja. Saya transfer sekarang ya. Baik Pak, saya forward ke teman saya. Oke Mas, terima kasih ya. Silahkan dilanjutkan. Saya balik ke ruangan dulu ya. Assalamualaikum. Baik Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Mas? Untuk data-data perusahaan dan bukti pelunasan pembayarannya sudah saya kirim ya Mbak. Silahkan dicek. Oh iya, sudah masuk Mas. Terima kasih. Akan segera kami kerjakan ya. Oke Mbak, tolong dimaksimalkan ya. Saya lanjutkan kerja dulu. Wassalamualaikum. Oke Mas, akan kami usahakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman. Jadi kemarin saya dihubungi oleh teman saya. Beliau meminta untuk menganalisa data-data yang ada di perusahaannya agar dapat dioptimalkan. Untuk data penjualan pada minggu ini sebagai berikut. Di sini dapat kita lihat terdapat penjualan terakhir yang ada di perusahaan. Coba deh kalian analisa lagi data ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah saya amati bersama teman-teman saya, Bu, data penjualan yang diberikan kemarin dapat digunakan untuk mengetahui minat pembeli terhadap produk yang dijual dengan menambahkan data log produk. Di data log produk ini nanti dapat diketahui hasilnya. Berdasarkan hasil analisisnya bisa didapat. Jika nanti terdapat produk yang kurang diminati, dapat dimodifikasi untuk meningkatkan penjualan produk di perusahaan tersebut. Oh iya Bu, sebelumnya untuk menampilkan data penjualan ini,
nanti menggunakan perintah select, kemudian memanggil beberapa tabel, yaitu tabel pemesanan, pengguna, produk, dan detail pemesanan. Pada tabel pemesanan dipanggil atribut ID pemesanan dan tanggal pemesanan. Pada tabel pengguna dipanggil atribut first name. Selanjutnya, pada tabel produk dipanggil atribut nama produk, dan yang terakhir pada tabel detail penjualan dipanggil atribut jumlah dan subtotal. Selanjutnya, dilakukan join dari tiap-tiap tabel agar pemanggilan tersebut dapat berjalan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk menampilkan data penjualan, dapat menampilkan dua tabel, yaitu tabel pemesanan dan tabel detail pemesanan. Gunakan perintah select, kemudian diikuti dengan kolom apa saja yang akan ditampilkan sesuai dengan tabel asalnya. Misalnya ide pemesanan yang berasal dari tabel pemesanan, pemesanan tanggal pemesanan, pengguna first name, produk nama produk, detail pemesanan, jumlah, produk harga, detail pemesanan, subtotal, from tabel pengguna. Kemudian dilakukan inner join untuk menghubungkan antar primary key dan foreign key-nya, mulai dari ID pemesanan, tanggal pemesanan, first name, nama produk, jumlah, harga, subtotal. Hasilnya, nah, untuk solusi menganalisis data produk dapat ditambahkan tabel log produk. Jadi setiap aktivitas pengunjung website dapat direkam untuk mendapatkan hasil seperti banyak produk dilihat, banyak produk disimpan, dan banyaknya produk disukai. Berikut adalah isi dari tabel log produk. Untuk menampilkan data produk dengan jumlah dilihat paling banyak adalah dengan menggunakan query sebagai berikut. Untuk menampilkan jumlah yang dilihat paling banyak, maka dapat menggunakan fungsi order by. Query yang digunakan adalah select, produk, ID produk, produk, nama produk, produk, warna, produk, stok, log produk, lihat produk. Kemudian yang akan diurutkan adalah kolom lihat produk. Maka dapat menggunakan fungsi order by, log produk, lihat produk, lalu untuk mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil ditambahkan fungsi dash. Kemudian didapatkan hasil dengan data sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa produk dengan nama Urea BB Licorice Black merupakan produk yang paling banyak dilihat. Kemudian, untuk mengetahui produk yang paling banyak disukai dengan query sebagai berikut. Untuk menampilkan jumlah yang disukai paling banyak, maka dapat menggunakan fungsi order by. Query yang digunakan adalah select produk, ID produk, produk, nama produk, produk, warna, produk, stok, log produk, suka produk. Kemudian yang akan diurutkan adalah kolom lihat produk. Maka dapat menggunakan fungsi order by, log produk, suka produk untuk mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil ditambahkan fungsi dash. Dari query tersebut didapatkan hasil bahwa produk Urea BB Licorice Black memiliki jumlah suka yang paling banyak. Indikasi seseorang meminati produk kita juga dapat dilihat dari jumlah barang yang mereka simpan. Dapat dilihat dengan query sebagai berikut. Dari jumlah query yang mereka simpan, maka didapatkan hasil bahwa produk Urea BB Licorice adalah produk yang paling banyak disimpan. Maka untuk dapat menganalisis data produk dapat dilakukan dengan menambahkan log produk, yang mana aktivitas pengunjung website dapat direkam dengan melihat data jumlah produk yang klik dapat masuk ke dalam kolom lihat produk, kemudian datanya ditambahkan setiap produk diklik. Kemudian untuk mengetahui minat dari masing-masing produk dapat dilakukan dengan query sebagai berikut. Untuk menampilkan jumlah yang disimpan paling banyak, maka dapat menggunakan fungsi order by. Query yang digunakan adalah select produk, ID produk, produk, nama produk,
produk, warna, produk, stok, log produk, simpan produk. Kemudian yang akan diurutkan adalah kolom lihat produk, maka dapat menggunakan fungsi order by, log produk, simpan produk. Lalu untuk mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil ditambahkan fungsi dash. Dari query tersebut didapatkan hasil bahwa produk Hora BB Licorice Black memiliki jumlah minat lebih banyak daripada produk lainnya. Selanjutnya, di sini nanti kita dapat melihat perbandingan penjualan perusahaan antara data penjualan dengan minat yang dapat dilihat di log produknya. Untuk query pemanggilannya dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian untuk melihat data barang yang terjual dan minat terhadap barang tersebut dapat dilihat dengan menggunakan query select, produk, nama produk, produk, warna, produk, harga, kemudian menggunakan fungsi count untuk mengakumulasi jumlah produk yang terjual berdasarkan ID produk, as, kita beri nama, jumlah terjual, log produk, lihat produk, log produk, suka produk, log produk, simpan produk, from detail pemesanan, inner join produk, on detail pemesanan, ID produk, produk, ID produk, inner join, log produk, on produk, ID produk, log produk, ID produk. Lalu data tersebut akan dikelompokkan berdasarkan kolom ID produk yang berada pada tabel detail pemesanan dan diurutkan berdasarkan hasil dari akumulasi jumlah produk terjual. Dengan begitu, produk yang terjual dapat dilihat dan dibandingkan dengan jumlah produk tersebut, dilihat, disukai, dan disimpan. Berdasarkan gambar query tersebut, dapat dilihat hasilnya antara data-data produk yang terjual berbanding jauh jumlahnya dengan produk yang diminati. Untuk relasi antar tabelnya nanti gimana ya? Bisa dijelaskan maksud dari tiap-tiap tabel yang ada di database-nya sekalian, Mas? Iya, Bu. Untuk relasi antar tabel nanti seperti ini, Bu. Nanti di dalam database terdapat 6 tabel antara lain tabel pengguna, pemesanan, detail pemesanan, produk, log produk, dan kategori. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut. Pada gambar ini nanti tabel pengguna berrelasi dengan tabel pemesanan. Tabel pemesanan ini berfungsi untuk menyimpan produk-produk yang dipesan oleh pengguna, yang mana rincian dari tiap pesanan tersebut terdapat di tabel detail pemesanan. Selanjutnya di gambar ini juga terdapat tabel log produk yang berfungsi untuk menyimpan histori atau riwayat dari produk, baik itu yang telah dilihat, disimpan maupun disuka oleh pengguna saat sedang mencari-cari produk yang diinginkannya. Baik Mas, penjelasannya sudah cukup baik dan menarik. Mungkin nanti bisa jadi bahan pertimbangan untuk diterapkan di perusahaan. Baik Pak, mungkin sekian penjelasan dari teman-teman kami mengenai hasil analisanya. Mungkin cukup sekian pertemuan hari ini. Kesimpulannya, berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik suatu kesimpulan, yaitu minat terhadap suatu produk dapat dilihat dari seberapa banyak produk tersebut dilihat, banyaknya produk disimpan dan disukai oleh pembeli, sehingga dapat dikatakan jumlah penjualan suatu produk dipengaruhi oleh minat, bukan penjualan yang mempengaruhi minat. Selain itu, kami juga menyadari akan pentingnya atribut-atribut lain dari produk yang dapat dijadikan acuan untuk mengetahui minat para pembeli, seperti pentingnya menelusuri warna, ukuran produk, dan lain-lain, yang kami harapkan dapat diterapkan nanti bagi para peneliti lainnya untuk kedepannya ya. Terima kasih.